Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Cindy Wardani. Saya berasal dari Akuntansi Syariah 5A. Di sini saya akan menyampaikan review jurnal internasional yang bertema Environmental Cost Management. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Ibu Wahyu Pramesti, MSI. Selamat menyimak. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan identitas artikel. Artikel yang saya review ditulis oleh Syamim Tasyakor, Ranjit Abuhani, dan Rahat Munir dengan judul Environmental Management Accounting Practices in Australian Cotton Farming. Artikel ini tercakup dalam jurnal Accounting, Auditing, and Accountability Journal Volume 32 Number 4 yang diterbitkan oleh Department of Accounting and Corporate Governance, Macquarie University, Sydney, Australia pada November 2018. Hal yang melatar belakangi ditulisnya artikel ini adalah dikenalnya kapas sebagai tulang punggung industri tekstil. Banyak negara yang bergantung dengan produksi dan ekspor kapas, termasuk Australia. Terlepas dari kontribusinya yang besar terhadap perekonomian, ternyata industri kapas juga menimbulkan banyak masalah lingkungan, seperti polusi, kerusakan tanah, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah penggunaan pupuk buatan atau kimia dan konsumsi energi yang berlebihan. Menurut FAO 2015, perlu adanya studi penelitian untuk menganalisis berbagai aspek dampak lingkungan dari industri kapas. Menurut CHAS, penggunaan praktik akuntansi yang baik dapat membantu mengidentifikasi, mengukur, dan meminimalkan dampak lingkungan dengan mengukur dan membandingkan jumlah input dan output. Namun, belum banyak yang menjadikan industri kapas sebagai objek dalam penelitian dengan topik akuntansi manajemen lingkungan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menguji nilai petani kapas dalam mengadopsi praktik akuntansi manajemen lingkungan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perilaku berencana yang diperkenalkan oleh Azen pada tahun 1985. Dalam studi kali ini, teori perilaku berencana mengeksplorasi sejauh mana faktor-faktor perilaku seperti sikap, terma subjektif, dan kontrol perilaku berdampak pada niat mereka untuk mengadopsi praktik akuntansi manajemen lingkungan. Pembahasan selanjutnya adalah metode penelitian. Studi ini menggunakan metode kuadrat kecil parsial untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari petani kapas melalui survei surat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai objek penelitian. Populasi awal penelitian adalah sekitar 1.200 pertanian kapas, yang meliputi agribisnis kapas yang terdaftar di publik, perusahaan besar, dan perusahaan kecil. Pertanian ini berada di wilayah New South Wales dan Queensland. Namun, setelah dikurangi dengan subsidi pertanian, populasi akhir dari penelitian ini menjadi 875 pertanian kapas. 400 data terbesar dipilih menjadi sampel. Terdapat 3 langkah survei yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama adalah panggilan telepon untuk memeriksa keakuratan kontak. Yang kedua, mengirim paket berupa surat, kuesioner, amplop balasan, dan kartu pos yang telah diberi nomor sebelumnya. Dan yang ketiga adalah memberikan 2 kali pengingat pada minggu ketiga dan minggu ke-8 setelah pengiriman awal. Dari 400 survei yang didistribusikan, 123 dikembalikan. Hal ini menunjukkan tingkat respon 30,75%. Dari tanggapan 123 itu, 32 dikeluarkan karena data yang hilang, sehingga hanya 91 tanggapan yang dapat digunakan sebagai sampel akhir untuk penelitian. Setelah data diolah, akhirnya peneliti menemukan sebuah hasil atau temuan, yaitu berdasarkan data yang dikumpulkan dari 91 petani kapas Australia, sangat mendukung penerapan teori perilaku berencana dalam memprediksi niat perilaku terhadap praktik penggunaan akuntansi manajemen lingkungan. Studi ini menemukan bahwa sikap dan kontrol perilaku berperan sebagai pengaruh kuat pada niat petani. Namun, tidak ada bukti untuk mendukung hubungan antara norma subjektif dan niat untuk mengadopsi praktik akuntansi manajemen lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa petani kapas Australia sebagai individu
bersedia melakukan apa yang mereka yakini benar. Kesediaan mereka untuk bertindak terutama didorong berdasarkan kemampuan keuangan mereka, misalnya akses subsidi dan pinjaman serta dukungan yang tersedia. Temuan selanjutnya menyatakan bahwa tidak adanya hubungan norma subjektif dengan niat petani. Pembahasan selanjutnya adalah implikasi. Penerapan akuntansi manajemen lingkungan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kontrol perilaku petani. Untuk mengurangi permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh industri kapas, maka para petani harus benar-benar memperhitungkan sumber daya yang digunakannya, terutama sumber daya alam. Temuan dalam studi ini mempunyai implikasi penting bagi para pengambil kebijakan dalam melakukan promosi praktik akuntansi manajemen lingkungan bagi petani. Pembahasan yang terakhir adalah keterbatasan. Hasil studi ini menyatakan bahwa kontrol perilaku memiliki hubungan positif dengan niat petani dalam mengadopsi praktik akuntansi manajemen lingkungan. Kontrol perilaku mengacu pada sejauh mana individu menganggap perilaku tertentu mudah atau sulit dilakukan. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki. Tidak sedikit petani yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen lingkungan, sehingga pemerintah atau lembaga sebaiknya memberikan sosialisasi atau edukasi terkait penerapan akuntansi manajemen lingkungan. Hal ini akan menjadikan petani sebagai petani yang ramah lingkungan. Nah, demikian tadi review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.